Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Keluaran 8 ayat 16 sampai dengan 19. Judul renungan hari ini, melakukan lebih dari apa yang kita percayai. Tulah ketiga, nyamuk, akhirnya membuat para penyihir Mesir mengakui bahwa Tuhanlah yang menciptakan mereka. Apakah karena wabah itu begitu ganas? Tidak juga. Nyamuk atau sejenis kutu bukanlah wabah terburuk, juga bukan sesuatu yang baru bagi orang Mesir. Hama ini telah lama menjangkiti wilayah Nil, menyebabkan orang Mesir mengadopsi kebiasaan mencukur rambut mereka. Hal khusus tentang wabah ini, bahwa wabah pertama tidak bisa ditiru oleh para penyihir Mesir, dan hal ini menyebabkan mereka mengakui bahwa itu disebabkan oleh tangan Tuhan. Tetapi, apakah itu berarti mereka menyerahkan hati mereka kepada Allah Israel? Tidak. Yakobus 2 ayat 19 berkata, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Hanya percaya bahwa Tuhan ada tidak akan menyelamatkan Anda. Dalam Markus 5 kita membaca kisah Yesus menghadapi legiun setan, menindas seorang pria yang tinggal di antara pekuburan. Ayat 7 dan 8 mencatat, "Dan dengan keras ia berteriak, 'Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku.' Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, 'Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini.'" Alkitab memberitahu kita bahwa setiap lutut akan bertekuk di hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 10. Hal ini bukan berarti bahwa setiap jiwa akan diantar ke dalam kekekalan bersama Tuhan. Faktanya Yesus memberitahu kita bahwa akan ada banyak orang yang terkejut bahwa mereka tidak diterima oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21-23 mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal engkau, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Saat kita memikirkan tulah ketiga di tanah Mesir ini, marilah kita memeriksa hati kita sendiri. Apakah ibadah kita lebih dalam dari kata-kata kita? Apakah kita hanya percaya atau kita berpegang teguh kepada pengharapan itu? Apakah kita melakukan pekerjaan besar dalam nama Tuhan namun menolak untuk taat? Allah menginginkan hubungan yang intim dengan anak-anaknya. Dia membutuhkan lebih dari sebuah nyanyian pujian, lebih dari sebuah doa, lebih dari sebuah salib emas yang dikenakan di leher kita. Tuhan ingin mengenal kita dan agar kita mengenal Dia. Ketika Anda melihat tangan Tuhan bergerak di bumi ini, periksalah hati Anda dan pastikan Anda benar-benar mengenal orang yang Anda sebut sebagai Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.